Satu. Kenapa sih? Oh, pakai angin saja sudah. Sabar. Ke kanan. Kiri. Kiri pada. Sampai ke kiri. Pertama kalinya anak aku makan sushi. Masuk ke perbatasan antara Indonesia dan PNG. Wow, I'm so blessed, guys. Akhirnya. Dadah, sampai ketemu lagi. Lempar baju ya. Oh, lempar baba. Sabar, sorong. Aku lempar. Teman-teman harus bayar. Dukung ini balik ke toko. Ganti gaya. Gitu. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, like, comment, and share. Terima kasih. Nama saya Sartielina Wambrau. Saya mahasiswa di Universitas Terbuka Sorong, semester akhir Fakultas PG PAUD. Awal mula saya jadi guru PAUD itu sekitar tahun 2014. Waktu itu ketika saya pulang dari Bali lomba paduan suara, saya belum mempunyai pekerjaan setelah lulus SMA di tahun 2011. Saya dihubungi salah satu teman untuk mengajar di salah satu PAUD. Kemudian saya datang di PAUD itu, saya di training selama 1 minggu karena latar belakang saya guru SMA. Ya, saya bersyukur sekali dalam waktu 3 hari, padahal seharusnya 1 minggu saya diterima. Kemudian saya mengajar bersama teman-teman di situ. Saya mulai mengenal anak-anak di situ juga, cara mengajar PAUD itu seperti apa. Tapi saya sadar, saya dan beberapa teman di PAUD kami tidak mempunyai latar belakang sarjana PAUD. Kerinduan saya memang ingin kuliah, tapi saya tidak punya uang. Kalau lewat di salah satu kampus yang dekat rumah saya ingin sekali bisa kuliah. Nah, puji Tuhan dari PAUD ini di bawah naungan Yayasan Pelangi Negeriku. Mereka memberikan kuliah gratis bagi saya dan beberapa teman guru yang mempunyai latar belakang pendidikan hanya SMA. Dan akhirnya pada tahun 2015 saya menjadi
mahasiswa di Universitas Terbuka jurusan PG PAUD. Saya sangat senang sekali, sangat-sangat senang. Akhirnya impian saya tercapai. Padahal sebenarnya cita-cita saya tuh ingin menjadi sutradara. Tapi bisa kuliah dan ambil jurusan PAUD itu sangat-sangat sudah bersyukur sekali. Saya mulai mengajar di situ dan di tahun 2017 saya punya saudara perempuan. Tinggalnya di Ayamaru, Kabupaten Maibrat. Dia bertemu dengan saya, dia menceritakan beban, kerinduan dia bersama dengan orang tua di sana. Kalau mereka ingin punya PAUD, banyak anak-anak di sana, tapi guru PAUD tidak ada, kemudian fasilitas memang ada. Nah, itu yang menjadi masalah. Saya baru kuliah di 2015, 2017 diajak ngajar di sana. Nah, saya kan belum wisuda. Otomatis itu kan jadi masalah buat saya. Kenapa? Nanti orang-orang bilang, loh kamu kan belum punya sarjana PAUD, baru kuliah beberapa semester saja, kenapa mau mengajar di sana? Harusnya kan selesaikan dulu biar kita bisa tahu kamu itu memang sudah betul-betul menguasai pendidikan anak usia dini. Nah, kemudian dilema sekali buat saya, bukan hanya karena itu, tetapi kalau saya mengambil keputusan untuk pindah ke sana, otomatis beasiswa dari Yayasan Pelangi Negeriku putus. Saya harus mengajar di sana dan membiayai biaya kuliah sendiri. Kemudian juga saya tidak lagi bisa mengajar di Sorong bersama teman-teman saya. Saya juga harus meninggalkan orang tua. Banyak sekali yang harus saya tinggalkan di Sorong. Bahkan anak-anak sekolah minggu yang saya sudah dekat sekali sama mereka, anak-anak PAUD juga di situ, saya harus meninggalkan mereka. Tetapi dilema ini atau beban yang diceritakan oleh kakak saya di sana, gereja di sana, mereka ingin sekali punya PAUD, dan itu lebih kuat bebannya dibanding saya harus tetap di Sorong. Kemudian saya ambil waktu untuk berdoa, saya bergumul, dan saya mengambil satu keputusan. Kalau saya harus di Ayamaru. Wow, kalian tahu, saya datang, saya sampaikan isi hati buat kepala sekolah saya, kalau saya mau resign. Dia sangat sedih karena beberapa waktu lalu sebelum saya mau mengatakan hal ini, suaminya baru saja meninggal, dan harapannya dia saya tetap ada di sini di Sorong. Kemudian saya yang selalu menguatkan dia, saya yang selalu ada bersama-sama dengan dia, tiba-tiba saya harus pergi, dan itu membuat dia sangat sedih. Kenapa? Saya punya suami sudah pergi, saya sudah kenal kamu, orang lain yang seperti saudara saya menguatkan saya ketika suami saya meninggal, sekarang kamu pergi tinggalkan saya. Lalu saya ceritakan apa yang sudah menjadi keputusan saya, dan waktu saya berdoa seperti itu, meskipun berat, akhirnya dia melepaskan saya. Kemudian saya harus datang kepada pimpinan saya di Yayasan Pelangi Negeriku. Saya ingat waktu itu saya datang kepada beliau, saya memberikan surat resign. Beliau sedikit berat karena beliau mengatakan, kamu ini salah satunya anak Papua yang bergabung pertama kali di yayasan, mula-mula ketika ada kamu yang memang awalnya dibutuhkan di PAUD Lentera Kasih, lalu ketika semua sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba kamu harus mengambil komitmen keluar. Itu sangat berat sekali buat kami, tapi karena itu menjadi komitmennya kamu untuk keluar dan mengajar di sana, kami tetap terima. Dan juga dengan berat hati, beasiswa yang kami berikan kepada kamu selama di Yayasan Pelangi Negeriku untuk kamu bisa kuliah di Universitas Terbuka,
semester berikutnya tidak membayarnya lagi, kamu harus bayar sendiri. Tapi itu tidak menjadi satu kendala buat saya. Aduh, lebih baik saya harus balik lagi nih daripada nanti saya tidak bisa bayar kuliah. Tidak seperti itu. Dengan niat yang bulat, akhirnya saya mengambil komitmen ke Ayamaru untuk bisa mengajar anak-anak usia dini di sana. Bulan Juni 2017, saya bersama kakak saya ke Ayamaru. Kemudian kami bertemu dengan pimpinan gereja di sana, majelis di sana. Kami menyampaikan kalau saya siap bantu, saya dan kakak saya siap bantu untuk membuka PAUD di sana. Tepatnya di GKI Laharoi Mifkajim Ayamaru. Nah, dan respon pendeta, majelis dan masyarakat di sana sangat-sangat welcome. Akhirnya yang menjadi kerinduan mereka mempunyai sekolah pendidikan anak usia dini bisa ada di sana. Dan saya juga sangat-sangat bersyukur ya, itu tidak sia-sia apa yang menjadi keputusan saya meninggalkan zona nyaman saya di Sorong untuk bisa membuka sekolah di sana. Nah, tahukah kalian kalau pendidikan anak usia dini itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak usia dini yang saya temukan mereka tidak mendapatkan pendidikan yang tepat sesuai dengan usia mereka. Kadang mereka langsung disuruh masuk SD. Akhirnya di SD, guru SD mau mereka sudah bisa membaca, menulis, sedangkan di sekolah PAUD mereka tidak masuk. Bahkan di rumah orang tua mereka tidak bisa tahu atau memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia mereka. Dan oleh sebab itu saya melihat kondisi seperti itu sangat-sangat bersyukur ya bisa ada di sana untuk menolong mereka. Dan saya berharap banyak anak muda atau banyak orang tua, siapapun kalian, jangan melihat saya mau kuliah PAUD atau guru PAUD itu tidak menjamin masa depan saya atau gaji saya kecil. No, kalian tidak perlu melihat hal seperti itu. Tetapi kalian harus melihat anak-anak ini karena mereka sangat butuh kita untuk bisa menolong mereka di usia perkembangan mereka yang masih kecil ini. Saya sangat bersyukur bisa kuliah di universitas terbuka karena sangat menolong saya yang bekerja di kabupaten yang jaraknya jauh dari kota, tidak punya fasilitas internet yang baik, tetapi kami mendapatkan mutu pendidikan yang sangat baik karena ketika saat kami registrasi di semester awal, setiap semester lah kami registrasi itu kami diberikan modul pembelajaran yang menolong kami ketika minggu berjalan kami akan kuliah. Dan kalian tahu saya bekerja dari Senin sampai Jumat. Dan di waktu kosong itu, di siang hari itu saya belajar, mau itu di danau, mau itu di rumah, pokoknya di tempat-tempat yang ada di Ayamaru saya bisa lakukan saya belajar. Dan di hari Sabtu kami kuliah, kami bahas dari modul-modul yang telah kami pelajari seminggu itu. Dan hari Minggu saya harus balik lagi di Ayamaru, mau saya belajar di BIS, di Avanza. Wow, itu sangat-sangat menolong sekali ya. Dan ketika kami mempunyai nilai yang buruk juga, kami tidak bisa bayar dosen atau siapapun orang penting yang di dalam universitas terbuka di tempat kami. Dan saya percaya itu di semua kampus universitas terbuka tidak bisa. Karena apa? Itu menolong kami untuk bisa belajar lagi, mendapatkan mutu pendidikan yang baik lagi untuk merubah nilai kami yang salah satunya seperti saya. Seharusnya di tahun kemarin saya harus wisuda, tapi karena saya mempunyai nilai mau tidak mau saya harus belajar lagi, saya harus ujian lagi. Dan saya percaya itu bukan satu kegagalan, tetapi itu keberhasilan yang tertunda. Dan disitu saya belajar, berarti saya harus belajar lagi nih, baca modul yang baik, buat tugas yang baik lagi. Tanggal 10 September 2017 kami membuka PAUD itu dengan 7 orang anak. Dan kami mulai di dalam gedung gereja GKI Laharoi Mifkajim. Waktu itu pendeta
pendetanya Bapak Bastian Baskadit, dan kami 3 guru, panggilan kami bukan bunda tapi panggilan kami teacher, yaitu teacher Dina, teacher Novi, dan saya teacher Sarce. Kami memulai dengan apa yang kami bisa, materi yang saya dapatkan di kampus baru semester 4. Waktu itu saya mencoba membuat kurikulum, RKH, dan lain-lain. Kemudian ada buku pedoman PAUD, buku cetak, permainan yang seadanya, gedung yang kami mulai pakai juga di dalam gereja. Tapi kami terus lakukan. Beberapa waktu ke depannya kami mengalami masalah dalam gereja karena plafon di gereja itu ambruk. Untuk menjaga keamanan, keselamatan dari kami dan anak-anak yang ada, kami dipindahkan ke rumah berobat di milik gereja itu. Di sana ada kamar, saya dikasih tempat untuk menginap di situ, merawat sekaligus menjaga PAUD. Ada tantangan yang saya dapatkan juga, kadang biasa ada anak orang mabuk yang melihat karena saya sendiri, mereka suka panggil, mengganggu, dan juga kami mulai berjalan beberapa bulan ke depan itu tidak mendapatkan gaji. Itu membuat saya mempunyai gejolak yang sangat-sangat kuat untuk harus kembali ke Sorong, ke zona nyaman saya di Sorong. Setiap kalau orang tua telepon minta uang, saya bilang tidak ada karena belum terima gaji. Itu bagaimana ya, membuat saya sangat-sangat tertekan. Tetapi saya tetap bertahan meskipun tidak dikasih gaji, meskipun ada gangguan-gangguan dari lain. Saya fokus kepada anak-anak ini karena menurut saya mereka layak dan pantas mendapat pendidikan yang sama, meskipun mereka di pedalaman, mereka di kampung atau kabupaten, mereka harus dapat seperti anak-anak yang ada di kota. Dan itu yang membuat saya terus bertahan semangat sampai saat ini. Setelah melewati proses yang ada, finally di tahun 2018 angkatan pertama PAUD GKI Lahar FKJ diwisudakan. Wow, itu sangat-sangat luar biasa. Melihat senyum dari orang tua, melihat anak-anak mereka bisa diwisudakan, itu menjadi satu kebanggaan sendiri buat saya, dan sangat bersyukur bisa menjadi berkat buat mereka di situ. Dan kalian tahu, sekarang ini angkatan ketiga di tahun ini kami lagi membuka pendaftaran, dan anak-anak ini mendapat satu tempat ruangan belajar yang baru lagi, dan itu sangat-sangat luar biasa. Saya mengajak kalian semua, kalian mau anak muda, kalian mau orang tua, ketika kalian ditugaskan di kampung, pedalaman, dimanapun, bertahanlah mengajar anak-anak ini. Jangan kalian meninggalkan tempat itu karena zona nyaman kalian di satu tempat, mungkin di kota. Jangan, tetapi lakukanlah, bertahanlah di situ, karena apa yang kalian tabur, apa yang kalian berikan itu tidak sia-sia. Kalian pasti akan diberkati, karena segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Alirkan kasih dan ketulusan bagi anak-anak di sana, bagi orang banyak, dan teruslah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ready.